Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Puji syukur kita panjatkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Mutiara Ramadhani sebagai moderator, dan teman-teman saya yang akan memaparkan materi tentang bisnis dalam konteks global. Perkenalkan, saya Andi Putri Sabrina Nindita sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan apa itu globalisasi. Globalisasi adalah pergerakan produk, jasa, orang, modal, informasi, dan lain-lain ke segala penjuru dunia. Biasanya diatur dalam kesepakatan antara negara atau bilateral, multilateral, PTO, standar internasional. Kedua, berimplikasi sebagai hambatan masuk atau tarif pajak masuk, hambatan teknologi atau lingkungan. Dengan demikian, hal-hal yang dapat mendorong terciptanya bisnis global adalah sebagai berikut. Pertama, keterbatasan produk maupun sumber daya suatu negara. 2. Keterbatasan teknologi yang dimiliki suatu negara. 3. Pertimbangan efisiensi dan memproduksi suatu barang. Saya Ayu Nabila sebagai pemateri kedua. Teori-teori dalam bisnis global. Yang pertama, keunggulan komparatif menyatakan bahwa sebuah negara harus menjual produk yang dapat diproduksinya secara paling efektif dan efisien kepada negara lain, dan membeli dari negara lain produk dari negara yang tidak dapat diproduksinya dengan efektivitas dan efisiensi yang sama. Yang kedua, teori keunggulan absolut menyatakan bahwa jika negara tersebut mempunyai monopoli dalam produksi suatu produk tertentu atau mampu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan sebuah negara lain. Dalam hal mengukur perdagangan internasional, kita bisa melihat dari dua neraca, yaitu perdagangan dan neraca pembayaran. Strategi menjangkau persaingan dalam bisnis global ada beberapa tahap, yaitu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan ekspor, melakukan manufaktur kontrak, mentor bersama dan alian strategis internasional. Saya Juanda Stuti sebagai pemateri ketiga, dampak bisnis global. Yang pertama, perusahaan asing dapat masuk dengan mudah ke sebuah negara dan ikut serta dalam mengendalikan negara yang bersangkutan. Kedua, perusahaan lokal atau dalam negeri yang tidak kompetitif akan bangkrut karena ketatnya persaingan. Ketiga, konsumen mempunyai banyak pilihan produk yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyal pada produk dan perusahaan tertentu. Proteksi perdagangan adalah salah satu cara pemerintah dalam negeri untuk melindungi pasar dalam negeri dari serangan produk-produk luar mendominasi pasar. Bentuk-bentuk dari proteksi perdagangan adalah kuota, subsidi, larangan impor, dan tarif. Cara mengatasi persaingan bisnis di era globalisasi. Yang pertama, lakukan riset dan tentukan target pasar. Kedua, tunjukkan keunikan produk. Ketiga, lakukan branding. 4. Website yang menarik. Baik, itulah tadi materi-materi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.